bukan aku ya, nanti ya. Ingatan dulu Ibu ngomong. Sebelum kalian belajar tentang materi, nanti ada dua, yaitu yang pertama menyanyikan lagu profil Pancasila, dan yang kedua Mas SMK. Apa? Nanti kita di sini ya. Yang siapa ya yang bisa ini ya? Pak Rudi punya nggak ya? Kalau lewat sana bisa nyambung nggak? Lewat sana? Nyambung Bu. Nyambung panjang sekali. Tapi bedanya itu dulu. Atau nggak apa-apa? Jangan ambil. Diangkat ya. Coba. I'm sorry. Hari nggak nyentap apa masih? Apa? Sama aja. Bisa nggak? Sama aja kan? Punya lain. Terlihat dari lakban ini udah seperti Iya itu tuh. Butuh sini. Ini nah. Tuh. Banyaknya yang putus itu. Hati-hati. Cabut dulu, cabut. Puncak yang bullying. Kamu ambil lima di sini tadi. Belum putus dikasih novel bro. Langsung tadi kan ini langsung itu TKJ Bu. Kau bukan. Dengarkan dulu. Masa aku tidak pernah kalian dapatkan, coba belajar. Nah ini sudah. Masya Allah. Persiapan menyanyikan lagu profil Pancasila. Semuanya harus bisa. Semangat ya, harus semangat. Semangat Bu. sarapan ya. Kita bisa kebetulan waktu aja. Tadi pas sudah pernah dalam masjid. Apa kamu anu itu?
Ada bagiannya. Kayaknya dia menggunakan mau menyanyi. Balik ke sini lang. Sini guys. Udah lah. Dia nunggu pentas. Yang mulai kita nyanyi dulu. Siap-siap. Satu, dua, tiga. Itu pause, Pak. Abang dari tahu. Kita belajar Pancasila.
Sukses semuanya ya. Amin. Temanya adalah nah, sebelum diputarkan video, Ibu akan tanya kepada kalian. Siapa yang tahu tentang apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Nah, siapa namanya? Mana absennya? Absen nanti. Sama ibu. Ibu, sama ibu tadi. Beda juga. Sama aja sih. Bhinneka Tunggal Ika kan ada di pegangannya Saudara Mereka Uja. Lanjut. Itu selain nama berbeda-beda, tapi kita melakukan bahwa waktu Indonesia itu majemuk, mereka yang memiliki berbagai macam kebudayaan, tapi mereka tetap satu. Nah, sebelum kalian nanti menyaksikan sebuah video, kita bentuk dulu kelompok. Kita bentuk kelompok aja dulu. Berapa jumlahnya ini? 20 kan? Sekarang Besok kan lagi datang, kan? Berapa? sekarang ibu. Begini aja lah sesuai. Ada. Berapa? 4 ya? Satu kelompok 4 orang ya? Ibu Pina apa yang langsung di sini? Di absen? Saya ucap di absen aja ya? Di sini? Ya, silakan. Membuat kelompok, satu kelompok 4 orang. Nanti yang tidak hadir berapa orang? 4 ya? Yang tidak hadir 4 orang, satu kelompok. Silakan. Masuk. Kelompok 1. Kelompok 2 mana? 3 ya. Nah, 1 maju. Maju. Sini. Kelompok 3. Nah, kamu kelompok sana. Kelompok 1. Ya. Kami gendong. Ayo, Cuk. Senyum menjadi bahasa. Haus. Sudah siap kelompoknya untuk menyaksikan Udah Bu, udah. Siap, sudah Bu. Ya, siap ya. Dengarkan. Kelompok ini berlaku selama 4 hari. Ya, selama pelajaran, dengarkan, selama materi pelajaran kedua. Jadi tidak boleh berganti-ganti ya. Kemudian yang tidak masuk nanti biar membentuk satu kelompok. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 yang tidak masuk. Oke Bu. Bergabung yang bagus. Kayak orang tidak kenal aja. Kenalkan dengan Lambang temannya. video, Bu. Sudah? Siap ya? Ya.
silakan. Siapkan dulu. Bagi dulu kelompoknya yang mana bagian yang catat, tulisan, nanti yang menjelaskan dan sebagainya. Mau ngapain? Kamu jelaskan. Mau dia mana? Pinjam satu nak gelangmu. Kelasnya sedikit rame lagi. Ya, biar dipaskan sama Pak Wardan dulu ya. Siap semua kalau sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, klik linknya. Jelaskan apa Bu? Udah mau ah? Oh my god. Jelaskan apa? Siapkan dulu. Kita juga belum. Bukan hotspot dulu lah ya. Ternyata tidak kelas itu tidak mempunyai hotspot. Ada buku. Oh, ada buku. Pasang di Kesana deh tadi. Apakah di sini internetnya kelas? ada Bu. Sudah ada dokumen. Siap ya? Lihat semuanya. Skip dulu Bu. Bineka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang Garuda Pancasila. Bineka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetap sama juga. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau sehingga memiliki beragam suku, budaya, ras, dan adat istiadat. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Karena Indonesia sangat beragam, namun bangsa Indonesia tetap satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalimat Bineka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Jika diartikan secara harfiah, gini bunyinya. Bineka artinya beragam atau bermacam-macam. Tunggal artinya satu. Ika artinya itu. Sejarah dan artinya. Berdasarkan arsip resmi Kementerian Hukum dan HAM, Bineka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang diambil dari kitab atau Kakawin Sutarsono karena Buta Tua pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi. Bineka artinya beragam atau beraneka. Tunggal artinya satu dan ika artinya itu. Berdasarkan buku The Study in Old Japanese Wajrayana, semboyan Indonesia ini dibuat karena apa sebab? Kitab Kakawin ini mengajarkan toleransi antar agama. Artinya secara harfiah, Bineka Tunggal Ika adalah meski beraneka, tapi tetap satu juga. Makna Bineka Tunggal Ika ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa. Indonesia yang kaya akan perbedaan dan mampu menjaganya dalam persatuan menjadi inspirasi bagi negara-negara lain di dunia dalam menjaga persatuan. Sejak awal berdiri, Indonesia adalah bangsa yang sangat merdeka, sangat beragam, dan sangat majemuk. Berkat perjuangan para pahlawan, Indonesia bisa menjadi bangsa yang kokoh. Nah, Bineka Tunggal Ika berhubungan dengan Pancasila. Supaya kamu semakin memahaminya, yuk kita lihat apa saja arti dan makna dari lambang-lambang dalam Pancasila. Burung Garuda menjadi lambang negara bangsa Indonesia dan Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang di dalamnya terdapat 5 lambang Pancasila beserta maknanya. Kelima simbol tersebut adalah bintang, rantai,
sengir, kepala banteng, padi, dan kapas. Dalam belajar PPKN, seringkali kita ditanyakan apa makna dan arti dari masing-masing lambang tersebut. Nah, apakah kamu sudah tahu? Yuk kita bahas satu persatu. Bintang. Lambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5, bintang diartikan sebagai semua cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Contoh kegiatan yang bisa diterapkan sesuai sila pertama adalah 1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hormat menghormati. 3. Hidup rukun. 4. Bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. 5. Tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Rantai. Lambang rantai berwarna kuning berlatar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada lambang rantai disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung, di mana itu menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Contoh sila kedua Pancasila yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Tenggang rasa. 3. Kurang menolong orang lain. 4. Tidak membeda-bedakan. Dan 5. Berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pada Pancasila, pohon beringin dijadikan sebagai dasar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana mencerminkan kesatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan sebuah pohon di Indonesia yang memiliki akar panjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Pohon beringin memiliki banyak akar yang membantu dari ranting-rantingnya. Contoh sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Rela berkorban. 2. Cinta tanah air. 3. Mencintai kaum lokal. 4. Bergaul dengan teman tanpa menjadi suku, ras, dan adat istiadat. 5. Ikut menjaga keamanan lingkungan. Skipkan dulu. Kepala banteng. Lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam musyawarah atau perwakilan. Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya dengan berkumpul dan diskusi. Contoh sila keempat Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. 2. Tidak memaksa kehendak orang lain. 3. Melaksanakan musyawarah mufakat. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Padi dan kapas. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Ini menandakan tidak adanya kesenjangan antara satu dengan
berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sila kelima Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap adil kepada sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. Dan 4. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman lainnya ya kids. Bye bye. Sudah? Paham? Insyaallah. Sudah kalian saksikan semuanya? Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ya. Contohnya? Sudah tahu semuanya? Nah sekarang masing-masing kelompok diskusi tentang materi Bhinneka Tunggal Ika yang sudah Ibu berikan materi tadi. Ya, kemudian nanti setelah itu kalian presentasikan masing-masing. Ya, ya. Silakan. Kita waktu 5 menit. Hah? Kita waktu 5 menit. Ya, nanti jangan dulu. Silakan. Ya. Jangan tidur. Kamu cari lagi. Semangat. Silakan. Boleh pindah ke sini juga boleh. Boleh di sini duduknya. Di belakang aja, Bu. Di sini. Di belakang aja. Apa ini? Satu balita. Apa? Biar aku bukan. Nanti majunya tidak berurutan tidak apa-apa. Tidak harus nomor 1 dulu. Yang kedua ada apa? Silakan. Suku dan suku ras yang terjadi iya ada usai itu udah dari Bhinneka Tunggal Ika.
Bineka itu beda-beda. Terus tunggal itu satu. Ika itu jul. Iya, itu. Ya. Jadi berbeda-beda itu satu. Yes. Masuk dalam ada dalam sabar bentar ada dalam Pancasila bagian merah tadi apa? Nah, ini itu deh. Hasilnya. Pokoknya kita maju kamu kan perlu menjelaskan. Oke. Guys, teman-teman nanti hanya orang pasti baca aja. Enggak banyak. Indonesia. Teman negara lanjutan lagi tapi terusan dari lupa. Di dalam negara aku tiba-tiba duduk di otak. Efek puasa. Sudah siap? Belum ibu. Sudah sekarang. Iya. Siap. Ayo. Nah, terus berarti Boleh menggunakan laptop juga silakan, enggak apa-apa. Ayo. Ayo, boleh. Silakan. Buat sesuatu yang sekreatif mungkin. Ya, ini anak TG loh ya. Ini anak TG. Bukan anak akuntansi. Itu ada bawa pinjam punya ibu boleh. Bawa HP kan? Lanjut nulis bu. Silakan. Buat sesuatu yang sekreatif mungkin dalam membuat presentasi yang baik. Ini pasti di akhir. Nanti ibu kasih hadiah. Yang paling bagus ibu kasih hadiah. Uber sekarang. Uber di rumah ibu. Sekarang. Kita pulang sekolah. Iya boleh ya. Nanti hadiahnya dibawakan besok yang paling bagus presentasinya. Kalau tadi aku mau mulai
Yang udah boleh bukber di bawah sekarang juga. Makan sekarang. Ada yang punya paket kan? Biar lebih paket kan? Ini diskusi. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Ada yang sudah siap kelompok yang lain selain kelompok 1? Ya, Ibu tambahin 5 berapa? 5 menit ya? Belum semua ini, Min. Kapan? Itu dipotong jangan. Disalin. Misalnya kalau itu kenapa? Nggak bisa yang sekali nggak ikut aku nggak ngerti kan? Menghargai sesama. Intinya kamu mau aja. Menghargai sesama. Menghargai umat yang lain. Umat yang lain itu apa? Toleransi. Siapa ibu selalu puasa kerja loyo-loyoan. Semangat. ada sembilan sedikit lah bu. 9 sedikit. Mungkin habis sholat subuh. Kalau sholat. Apa? Kenapa? Ayo sudah siap ya? Mereka Bikin
Kalau bisa ya terus beri contoh-contoh yang sesuai dengan yang ada di realita kehidupan ya. Berarti nggak yang pasti nggak mesti yang di Tidak dong. Contohnya harus yang betul-betul realita yang kalian saksikan setiap hari ya. yang ada. Cukup guys. Lu kerjain aja. Bisa kan? Hari ini juga dia di kelas aja, jangan emosi guys. Jangan dibawa emosi santai. Iya, langsung guys. Ayo, akhirnya kan guys, kalau puasa kalau pelit. Cek aja kalau ada suara sama HP-nya. Tabok aja Pep. Di atas. Di atas. Kami ya, ini kan ini. Apa? Ini kan Tapi tidak menggunakan. Sahabat, ya ilah. Assalamualaikum warahmatullahi Aduh. Nama saya Muhammad Al-Kamil. Hasil diskusi adalah kebanyakan oleh Alfi. Silakan. Ini nggak? Nggak jadi. Tangan sandal. Keluar aja, Bi. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika bahasa dari Jawa kuno yang berarti Bhinneka beragam, tunggal satu ika satu. Makna dalam Bhinneka Tunggal Ika beragama dalam persatuan. Indonesia satu, beragama dalam persatuan. Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, bahasa, dan adat istiadat. Dua, toleransi dan keharmonisan, mengajarkan sikap saling menghormati perbedaan, memupuk sikap gotong royong dan kebersamaan. Tiga, landasan dalam Pancasila, berkaitan erat dengan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, menjadi dasar dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik Indonesia. Berdasarkan contoh kegiatan sesuai sila 1 sampai 5. Sila pertama, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kedua, bersikap sopan dan santun kepada orang lain. Sila ketiga, menjaga persatuan dan tidak menyebarkan berita hoax yang memecah belah. Sila keempat, tidak memaksakan kehendak sendiri. Sila kelima, menggunakan fasilitas umum dengan bijak dan tidak merusak hukum. Ya, sebentar dari kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan satu kelompok minimal satu pertanyaan pada kelompok yang mendiskusikan materinya tadi. Silakan. Kelompok satu dulu. Silakan ajukan pertanyaan yang telah disampaikan oleh kelompok dua tadi. Bebas pertanyaannya. Silakan. Oke, izin bertanya. Perkenalan, nama saya Andrian dari kelompok perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, jelaskan arti dari sila ketiga yaitu konflik.
Jawab pertanyaan dari nomor 1. Jelas ketiga Pancasila berbudi serta luas Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin memiliki makna dalam terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kelompok 3, silakan. Apa yang Dan saya dari kelompok 3 izin bertanya, bisa tolong dijelaskan makna dari kata Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa mana atau istilah dari mana? istilah tate? Apa dia nanya apa sih Anton tadi kok? Mana? Dari bahasa mana? Satunya. Ada tiga kan tadi? Apa? Makna sama dari bahasa Jawa. Hah? Makna sama bahasa. Iya. Kan bahasa tuh istilah apa gitu kan, siapa tahu aja. Maknanya jelas. Ulangi ya. Maknanya didengarkan. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno dan merupakan semboyan negara Indonesia. Makna Bhinneka Tunggal Ika: satu, keberagaman dalam kesatuan. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Tetapi tetap bersatu sebagai satu bangsa. Dua, toleransi dan persatuan. Meskipun berbeda dalam banyak hal, rakyat Indonesia harus tetap hidup berdampingan dengan saling menghormati dan menjaga persatuan. Harus orang muda. Jelas. Kelompok 4. Ya. Sabar. Oke. Iya. Iya, apa sih? Perkenalkan, nama saya Agesta dari kelompok 4. Jelaskan pengertian dari jelaskan makna dari sila kelima. Sila kelima tidak efek untuk Makna sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Makna sila kelima: pertama, kesejahteraan dan
keempat keseimbangan hak dan kewajiban. Oke. 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 Ya, presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya silakan kelompok 1. Semut. Baik. Semiur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Yang berarti Bhinneka beragam, tunggal satu dan ika itu. Arti dalam harfiah adalah berbeda dalam keberagaman, tetapi itu tetap satu juga. Pada burung Garuda sendiri ada tulisan yang dipegang berisi silsilah Pancasila yaitu bintang. Contohnya cahaya rohani atau untuk manusia bermakna bangsa Indonesia merupakan bangsa religius yang melaksanakan agamanya sendiri. Rantai hilang dan ya tentang berita manusia bererat hubungan dengan manusia lain. Tiga pemberian agar yang buat mengartikan persatuan di Indonesia, sedangkan gaun yang buat mengartikan banyaknya perbedaan di Indonesia. Yang berarti persatuan bisa mempererat perbedaan di Indonesia. Banteng merupakan hewan sosial yang dimana mereka berkumpul untuk membuat keputusan atau bisa diikuti dengan musyawarah. Kelima, bagi dari kapas, pangan dan santan merupakan kebutuhan di negara Indonesia dan memerlukan keadilan tersendiri dalam negara Indonesia. Oke, sekian dari presentasi kami sekarang membuka sesi tanya jawab. Silakan kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Kelompok yang lain dulu saja. Ada lah. Saya kelompok 3, saya ingin bertanya contoh penerapan sila tersebut itu dalam kehidupan sehari-hari. Wah, aku jangan dong. Aku siapa? Masih ada pertanyaan? Mana sih? Ada beberapa cincin rantai. Oh iya. Kami baik sekali kan gampang-gampang. Di sini kita jawab sila keempat Pancasila itu gerakan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan sosial. Penerapan sila ini dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan dalam berbagai situasi seperti musyawarah dalam keluarga, pemilihan ketua kelas, rapat warga atau karang taruna, diskusi dalam organisasi atau komunitas, dan terakhir menghormati pendapat orang lain. Gimana yang bisa diterima? Oke. Sudah. Apa makna burung Garuda dalam keberagaman Pancasila? Nama apa tadi? Nama apa? Dalam keberagaman Pancasila.
Dengar dulu. Yes. Burung gagak dalam keberagaman Pancasila memiliki makna yang sangat mendalam sebagai simbol negara Indonesia. Berikut beberapa maknanya dalam konteks keberagaman Pancasila. 1. Simbol kekuasaan dan kejayaan, persatuan dalam keberagaman, landasan nilai dan prinsip hidup, gerak dan perkembangan bangsa, dan persatuan dan kesatuan. Bagaimana bisa Bagaimana? Dari kelompok 5 lagi terakhir. 5. Sorry. Puasa. Nggak dimaafkan. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Karlina dan dari kelompok 4 ada ada berapa jumlah cincin rantai pada lambang sila kedua dan jelaskan maknanya. Betul itu kayak siapa? Udah kok cakap. Menanggapi pertanyaan dari kelompok 4, jumlah cincin pada rantai di lambang negara Pancasila adalah 9 cincin terdiri dari 8 cincin berbentuk lingkaran, sedangkan 9 cincin berbentuk persegi. Makna dari rantai pada lambang Pancasila melambangkan sila kedua adalah rantai adalah simbol dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, persatuan dan keterikatan. Bentuk rantai yang tersambung menunjukkan bahwa setiap manusia harus bekerja sama dan saling mendukung dalam tercipta masyarakat yang harmonis. Ketiga, perbedaan yang saling melengkapi. Lingkaran melambangkan perempuan sedangkan persegi melambangkan laki-laki. Ini mencerminkan bahwa dalam kehidupan sosial laki-laki dan perempuan memiliki peran yang setara dan saling melengkapi untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Apakah bisa diterima? 100. Oke, terus Lagi kelas. Sekian dari kelompok kami akhiri bila Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada baik ke kelas. Lama. Nanti kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mendiskusikan hasil dari yang kami cari tadi. Oke. Baiklah, oke. Presentasinya dibacakan oleh Atardia. Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Jadi Indonesia memiliki budaya yang beragam. Dari itu Indonesia memiliki lambang negara yaitu burung Garuda. Burung Garuda memiliki makna kekuatan, dinamika dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada bagian dada burung Garuda terdapat perisai yang berisi 5 lambang Pancasila. Yang pertama, bintang emas. Bintang emas bermakna sumber cahaya, kerohanian, dan keuangan saling. Penerapannya itu saling menghormati dan menghargai perbedaan agama ini saling berlaku. Lalu untuk sila kedua dilambangkan oleh rantai emas, yang dimana rantai emas ini bermakna hubungan manusia yang saling terhubung, dan rantai emas ini terdiri dari 17 cincin yang saling terhubung satu sama lain, yang dimana memiliki 2 bentuk, yaitu bentuk kotak yang berarti pria dan lingkaran yang berarti wanita. Untuk penerapannya ialah saling menghormati hak asasi manusia. Yang kedua ialah bersikap adil dan toleran satu sama lain. Yang ketiga, kuat beringin bermakna negara kesatuan dan keragaman budaya, saling bergotong royong, menjaga fasilitas umum. Yang keempat, ada kepala banteng. Makna sosial seperti banteng yang selalu berkumpul dan
berdiskusi, musyawarah dalam mengambil keputusan, tidak memaksakan kehendak. Wali dan kapas bermakna hubungan pokok semua golongan sama halnya dengan hak dari peserta menghormati hak orang lain dan bersikap adil kepada semua orang. Yang terakhir ialah di bagian bawah yang halaman Tunggal Ika terdapat sebuah secari kain dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno, yang dimana Bhinneka itu berarti beragam, Tunggal itu berarti satu, dan Ika berarti itu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika didapatkan dari kitab Soto Soma oleh Empot Abdullah pada yang mengajar Wahid di sekitar abad ke-14. Yang dimana Bhinneka Tunggal Ika juga bermakna bahwa Indonesia itu merupakan negara yang majemuk dan memiliki berbagai macam keberagaman, suku budaya dan yang lainnya. Oleh karena itu kita harus bersatu seperti makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Itu presentasi dari kami. Jika ada yang bertanya, langsung silakan. Saya dari kelompok 1. Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila pada zaman modern? Yang pertama, pemahaman kebebasan beragama dan kepercayaan orang lain, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Terus, tidak menyebarkan kejahatan sosial atau hoax yang berkaitan dengan sara. Yang kedua, aktif dalam kegiatan sosial seperti membantu korban bencana, berdonasi atau menjadi relawan. Terus, menghargai hak asasi manusia dan memperjuangkan keadilan sosial, termasuk dengan bersuara secara kritis di media sosial. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Tila dari kelompok 2. Bagaimana hubungan Bhinneka Tunggal Ika dengan persatuan dan kesatuan bangsa? bagaimana Hubungan Bhinneka Tunggal Ika dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 2, Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki hubungan dengan persatuan dan kesatuan bangsa, yang berarti Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan moral untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan menerima perbedaan, masyarakat pun terdorong untuk saling menghargai dan bekerjasama dalam persatuan bangsa. Kelompok terakhir, kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Febriani Armanda Rahayu dari kelompok 4. Makna dari sila keempat. Jelaskan makna dari sila keempat. Kelima kan sudah sih? Rakyatan artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat
keputusan yang diambil harus mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Kedua, hikmat kebijakan kebijaksanaan. Keputusan harus dibuat dengan penuh pertimbangan atau hak dan kesadaran moral, bukan karena emosi, tekanan atau kepentingan pribadi. Tiga, musyawaratan atau perwakilan masalah dan keputusan penting dibahas melalui musyawarah mufakat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil rakyat yang dipercaya. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang Siapa ini? mengambil Ay. Yes, babe. Kenapa tidak, Pak? Ya, sebentar lagi. Yoi. Istirahat. Kandung Hati. Lina. Mas, cara besarnya gimana? Itu loh. Gitu. Sudah, saya beli. Kok saya masih Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika yang akan berbeda-beda dari kenalan. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Indonesia memiliki banyak sekali pulau-pulau, lebih dari 17.000 pulau yang membuat Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, bahasa, dan budaya. Bineka Tunggal Ika diambil dari bahasa Jawa kuno yang merupakan kita atau kawin Sukosono. Bineka yang artinya berbeda-beda, tunggal yaitu satu, dan ika artinya itu. Bineka Tunggal Ika berhubung dengan Pancasila. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Dalam desa Burung Garuda terdapat 5 Pancasila. Sila pertama ada bintang.
keselamatan. Cahaya rohani untuk setiap manusia. Contohnya ada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hidup rukun dan beribadah. 2. Rantai emas. Rantai emas ada 17 gelar dan saling menyambung. Contohnya ada saling menghormati guru dan teman, dan tidak semena-mena kepada orang lain. Lalu ada sholat beriman, artinya amal yang dibuat dan tempat untuk berteduh. Contohnya adalah rela berkorban, cinta tanah air, dan gotong royong. Lalu ada sila keempat yaitu kepala banteng, yang artinya banteng merupakan hewan yang bersosial. Contohnya adalah bermusyawarah, tidak memaksa kehendak orang lain. Lalu ada sila kelima yaitu padi dan kabas, artinya pangan dan sadang, yaitu kebutuhan rakyat. Contohnya adalah setiap ada terhadap bersama, lalu ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Dan itu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Boy. Baik, silakan. Ini loh ada. Silakan. Izin memperkenalkan diri, saya akan lagi perwakilan satu ini bertanya. Mulai dari manakah Pancasila terbentuk serta apa tujuan terbentuknya Bhinneka Tunggal Ika? Oke, baik, terima kasih telah bertanya. Mulai dari manakah Pancasila Terbentuk serta apa tujuan terbentuknya Bhinneka Tunggal Ika? Ada solusinya. Ya. Asal muasalnya Pancasila terbentuk melalui sidang PKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan konsep awal dari Muhammad Yamin, Soekarno, dan Soekarno. Setelah perubahan dan penyempurnaan, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 8 Agustus 1945 oleh PKI. Tujuan Bhinneka Tunggal Ika mulai diambil dari Sutasoma karya MPU tahun 2 dan berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Tujuannya 1. Persatuan dalam beragama, 2. Menjaga toleransi antar suku, agama, dan budaya, dan 3. Memperkuat identitas bangsa sebagai negara yang plural tetapi tetap bersatu. Baik, selanjutnya kelompok dari kelompok 2. Dari kelompok 2. Bagaimana cara generasi muda dapat menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika? Baik, terima kasih. Menjawab dari kelompok 2, generasi muda dapat menjadi Bhinneka Tunggal Ika dengan menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya, menjaga persatuan di atas seperti kelompok, bersikap toleran dan saling memahami, bergotong royong dalam kegiatan sosial, bijak di media sosial, hindari hoax dan ujaran kebencian,
melestarikan budaya lokal sebagai identitas budaya, dan menjadi teladan dalam sikap paling menghargai. Baik. Gak usah normal. Gak usah itu Pak. Gak usah. Baik. Siapa pencetus atau yang memiliki ide menjadikan kalimat Bhinneka Tunggal Ika sebagai yang negara kita? Ya, pelan-pelan. Menjadikan bos. Saya pencetus atau ide yang menjadikan Pencetus ide atau yang memiliki ide untuk menjadikan kalimat Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah negara kita. Disesuaikan cara nilai. Apa untuk menjadikan kalimat Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah negara? Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang mencetus ide atau yang memiliki ide untuk menjadikan kalimat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan adalah Muhammad Yamin, mengusulkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang kemudian ditetapkan dalam Garuda Pancasila pada 11 Februari 1950. Baik, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah presentasi sekali. Kemudian untuk kelanjutannya kita terlambat ya kita ya, nggak apa-apa ya. Istirahat dulu. Makan. Ya, istirahat masuk lagi di situ sebenarnya. Hah? Nanti ya. Jam Sampai jam berapa? nggak tahu jam berapa Pak masuknya nanti. 15 menit Bang. 15 menit. 15 menit istirahat. 15 menit nak ya. Oke, silakan istirahat. Tapi kalau bisa istirahatnya di sini saja ya. Jangan makan.